Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok A09 akan mempresentasikan tugas kelompok 1 kami mengenai ERP package yang kami pilih, yaitu Odoo. Next. Di sini, ada saya Rania dan rekan saya Ayuka dan Faris dari kelompok A09. Next. Sebelum kita membahas sejarah Odoo, kita harus mengetahui sebenarnya apa sih Odoo itu. Odoo adalah salah satu aplikasi open source ERP berbasis website yang dapat digunakan sebagai aplikasi sistem informasi pada satu usaha. Ada banyak modul-modul yang sudah disediakan oleh Odoo, antara lain accounting, inventory, sales, purchase, point of sales, CRM, website, human resource, e-commerce, project management, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas pada topik berikutnya. Nah, bagaimana sih Odoo bisa berdiri menjadi salah satu ERP package yang paling banyak digunakan seperti sekarang? Seperti yang bisa kita lihat di slide, pada tahun 2005, Fabian Pinkers mulai membangun produk perangkat lunak atau software yang bernama Tiny ERP. Mimpinya adalah menjadikan Tiny ERP sebagai software utama dalam dunia bisnis yang bersifat open source. Beberapa tahun kemudian, Tiny ERP semakin berkembang, sehingga istilah tiny atau kecil kemudian menjadi tidak lagi relevan. Nama Tiny ERP kemudian berubah menjadi Open ERP. Semakin berkembangnya Open ERP, dan karena Open ERP tidak lagi mengeksklusifkan diri hanya sebagai software ERP, maka Open ERP juga berubah nama menjadi Odoo. Perubahan nama itu juga berarti penambahan banyak fitur dan modul. Next. Oke, di sini juga bisa kita lihat ada timeline-nya ya. Ada 2005, 2008, dan 2014 dengan yang pertama Tiny ERP, lalu ada Open ERP, dan ada Odoo. Selanjutnya kita akan bahas mengenai modul-modul apa saja yang tersedia di Odoo. Oke, next. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya Odoo Modules itu. Menurut Point Perfect Technology Solutions, modul Odoo tidak lain adalah solusi perangkat lunak individual yang dapat meminimalkan pembelian dan penggunaan seluruh paket. Tidak hanya tersedia sebagai paket keseluruhan, tetapi modul Odoo juga memberikan solusi yang ditentukan. Dengan demikian, Odoo bisa menjadi metode yang lebih sederhana dan hemat biaya untuk menerapkan solusi ERP. Oke, berikut ini adalah list modul Odoo terbaru versi 13 tahun 2020. Yang pertama ada Documents dan Internet of Things. Lalu di sini kita bisa lihat Odoo Manufacturing, ada Manufacturing, PLM, Maintenance, Quality Control, dan Project. Selanjutnya di Odoo Marketing ada Email Marketing, Marketing Automation, Events, Help Desk, dan lalu ada Odoo Sales yaitu CRM, Point of Sale atau POS, Sales, Sign, Subscriptions, VoIP Integration atau Asterisk, dan juga Appointment Scheduling. Lalu ada Odoo Accounting, yaitu Accounting dan Invoicing. Boleh next. Selanjutnya kita punya Odoo Human Resource, yaitu Timesheet, Leaves, Recruitment, Appraisal, dan Equipment. Selanjutnya ada Odoo Shipping yang ada DHL Integration, UPS Integration, USPS Integration, FedEx Integration, Bpost Integration, dan juga EasyPost Integration. Kemudian kita bisa lihat Odoo e-commerce yang berisi website, e-commerce, dan eBay integration. Lalu ada Odoo operations juga yang memiliki expenses. Selanjutnya ada Odoo inventory, yaitu inventory dan purchase. Yang terakhir ada Odoo development, yaitu studio. Baik, selanjutnya akan membahas tentang tipe deployment Odoo. Baik, terima kasih Rania. Jadi dari Odoo sendiri memiliki 3 pilihan deployment, yaitu ada software as service yang platformnya itu bernama Odoo Online, lalu yang kedua ada on-premise dengan platformnya yang bernama Odoo Enterprise, dan ada tipe deployment ketiga dari Odoo yaitu platform as service yang bernama Odoo.sh. Nah, pada platform Odoo Online, perusahaan bisa mudah menggunakan ERP package-nya tanpa harus memikirkan aspek teknis apa saja, karena software-nya sudah siap untuk dipakai oleh perusahaan, termasuk dengan server cloud-nya. Berbeda dengan platform software as a service, Odoo Enterprise atau yang on-premise lebih sulit digunakan karena perusahaan harus mengonfigurasi infrastrukturnya sendiri, termasuk dengan cloud server juga harus disediakan sendiri. Nah, selain kedua yang tadi, Odoo Online dan Odoo Enterprise, ada Odoo.sh, di mana perusahaan dapat mendeploy cloud platformnya hanya dengan beberapa klik saja. Dengan begitu, pengguna juga bisa mudah menggunakan ERP package-nya, tapi juga bisa menggunakan namun juga bisa mengonfigurasikan cloud platformnya sendiri. Nah, selain itu, setelah tipe deployment, kami akan menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangan dari Odoo. Yang pertama itu ada
kelebihannya dulu yaitu memiliki berbagai fitur yang lengkap dan didukung oleh komunitas Odoo. Nah, software Odoo ini menawarkan banyak fitur dan banyak sekali fungsi, lebih dari 260 modul inti dan sekitar 4.000 modul komunitas. Dan itu juga akan terus berkembang dari komunitasnya itu sendiri. Dan modul ini juga dapat digunakan dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, dengan dukungan yang aktif ini, baik dari Odoo maupun dari komunitas, secara otomatis membuat fungsi yang ditawarkan oleh Odoo akan terus meningkat. Lalu ada kelebihan kedua dari Odoo, yaitu integrasinya yang solid. Nah, Odoo ERP ini memiliki kelebihan yang dapat diintegrasikan antar bagiannya, mulai dari website, produk, live chat, CRM, pembukuan, lowongan pekerjaan atau karir, pembukaan akuntansi, stok barang, inventaris, pengiriman barang, chat antar divisi, izin dan cuti karyawan, dan banyak kebutuhan lainnya. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan karena sistem Odoo-nya ini sendiri bisa menambahkan modulnya sendiri gitu. Nah, karena bisa menambahkan modulnya sendiri ini, maka keuntungan yang ketiga adalah modular. Odoo menawarkan fleksibilitas melalui modul-modul yang berbeda-beda ini yang dapat dibongkar pasang dengan mudah, dan modul-modul ini dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan. Setelah kelebihan dari Odoo, ada kekurangan dari Odoo ERP ini. Yang pertama, yaitu kelemahan pada SEO tags. Nah, khusus untuk layanan website builder, sistem Odoo memiliki manajemen teks website yang cukup buruk, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk mengatasinya, pengguna dapat menonaktifkan atau mendisable penelusuran mesin pencari seperti Google untuk halaman teks. Lalu yang kedua, Odoo ini membutuhkan resource yang cukup besar. Untuk kebutuhan integrasi yang solid tadi, dari berbagai modulnya, menyebabkan sistem Odoo ERP ini memerlukan resource yang sedikit lebih besar dibandingkan sistem ERP atau ERP package yang lain. Lalu yang ketiga, ada paket harga yang rumit dari Odoo sendiri ini. Nah, ini tuh udah jadi keluhan umum yang sering terjadi. Kompleksitas rencana harga itu cukup tinggi. Jika Anda membutuhkan lebih dari satu aplikasi tambahan, Anda akan dikenakan biaya sekitar $30 US per bulan dan per pengguna, ditambah dengan biaya aplikasi yang dipilih. Ini jadi semakin rumit karena biaya aplikasinya itu bervariasi secara drastis. Selanjutnya akan ada ulasan singkat oleh perusahaan yang telah mengimplementasikan ERP package Odoo. Baik, terima kasih Pak Aris. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ulasan singkat perusahaan yang telah mengimplementasikan ERP package Odoo. Next. Seperti yang kita lihat di slide, Toyota Material Handling Friends adalah anggota Toyota Industries Corporation yang beroperasi di 5 wilayah di industri penanganan material. Nah, perusahaan ini berfokus pada manufaktur dan penjualan forklift di seluruh Eropa, dengan spesialisasi mereka adalah truk penyeimbang bertenaga listrik dan IC dengan merek Toyota. Mereka juga memberikan solusi teknis dan dukungan dengan 735 teknisi bersertifikat Toyota, tersedia dengan rata-rata 25 km dari lokasi manapun. Nah, sebelum mereka memakai Odoo, mereka telah membangun solusi yang dibuat khusus untuk konfigurasi truk mereka yang dapat disesuaikan. Nah, truk-truk ini dirancang khusus oleh pelanggan mereka dan mewakili hampir 40% dari bisnis. Namun, terdapat masalah yang mereka hadapi, yaitu bahwa di belakang layar, pabrik di Italia itu tidak dilengkapi dengan solusi yang memadai untuk melalui semua langkah-langkah yang diperlukan, seperti mengakui dan mengurus pesanan yang diterima dengan benar, dan juga mengatur produksi atau pembelian truk yang tepat dari unit bisnis yang tepat di luar negeri, dan kemudian mengatur pengiriman dan faktur pelanggan. Solusi Odoo diimplementasikan dengan sangat cepat, dan setelah 6 bulan integrasi Toyota sudah menggunakannya. Mereka yakin bahwa mereka akan menghemat banyak biaya pemeliharaan solusi IT baru karena mereka telah mempertahankan solusi in-house dan sekarang mereka memiliki solusi resmi, yaitu Odoo. Nah, selain itu, mereka tahu bahwa mereka dapat mengandalkan fitur berharga yang dirilis dengan setiap versi Odoo baru yang diperbaharui, yang dapat dengan mudah diintegrasikan, menciptakan nilai tambahan bagi para pengguna mereka. Nah, salah satu faktor terpenting Toyota adalah waktu. Mereka tidak yakin mereka itu bisa membuat perubahan yang mereka inginkan pada waktunya jika bukan karena Odoo. Odoo telah menawarkan solusi yang dapat diimplementasikan, manajemen yang cepat, dan menyenangkan dengan solusi yang baik dan dapat diandalkan perusahaan dalam beberapa bulan. Nah, manfaat utama bagi Toyota adalah waktu implementasi yang singkat. Bahkan untuk proyek yang kompleks saja,
mereka ini siap dalam beberapa bulan karena mereka memakai Odoo ini. Nah, dari ulasan tersebut, kami bisa menarik kesimpulan bahwa ERP package Odoo ini sangat membantu perusahaan Toyota ini untuk menyelesaikan masalah internalnya. Selanjutnya, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekomendasi karakteristik perusahaan yang sebaiknya mengimplementasikan ERP package yang diulas beserta alasannya. Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Odoo, kami mempersempit karakteristik yang sebaiknya dimiliki oleh sebuah perusahaan jika mereka sebaiknya mengimplementasikan Odoo. Yang pertama adalah perusahaan kecil dan menengah yang memiliki dana yang tidak banyak untuk mengimplementasikan ERP. Tentu saja karakteristik perusahaan yang seperti ini merupakan karakteristik utama sebuah perusahaan yang sebaiknya mengimplementasikan Odoo sebagai ERP package. Mengapa? Karena Odoo merupakan salah satu ERP package yang termasuk open source dengan biaya yang terbilang murah. Karena bersifat open source, pengguna dapat mendownload Odoo secara gratis dan tidak diperlukan biaya perizinan untuk menggunakannya. Odoo juga mudah untuk diterapkan, sehingga dapat mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua adalah perusahaan yang memiliki sistem yang kompleks dan tidak efektif. Perusahaan yang memiliki sistem yang kompleks harus segera mengimplementasikan Odoo sebagai ERP package perusahaan. Sistem yang kompleks ini akan menyebabkan banyak masalah jika masih dilakukan secara manual, apalagi seperti sistem akuntansi yang rumit, sistem manajemen stok yang kompleks. Nah, hal-hal seperti itu kan akan menyebabkan kehilangan barang di gudang, mengalami masalah dalam penjualan, pembelian barang tidak tepat, forecasting yang gagal karena informasi yang dipertukarkan antar divisi itu tidak akurat, seperti itu. Nah, Odoo menyediakan banyak modul yang mewakili berbagai departemen dalam perusahaan dengan bisa berjalan dengan baik dan juga menawarkan fleksibilitas untuk custom apapun sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya adalah data dan informasi bisnis dalam suatu perusahaan itu masih dilakukan secara manual dan tidak real time. Tentunya, karakteristik perusahaan yang seperti ini juga membutuhkan mengimplementasikan ERP package Odoo yang memiliki integrasi yang solid dengan data yang dipertukarkan secara real time antar departemen yang ada dalam perusahaan. Terakhir adalah menggunakan banyak software yang dijalankan secara terpisah. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, Odoo memiliki kelebihan yang dapat diintegrasikan antar setiap bagian. Sistem front-end, back-end dijalankan dengan sistem yang terintegrasi, sehingga data yang ditampilkan itu akan lebih akurat dan cenderung cepat dalam pengerjaannya. Gitu. Nah, jadi 4 karakteristik sebuah perusahaan di atas merupakan karakteristik perusahaan secara umum yang bisa direkomendasikan untuk sebaiknya menggunakan Odoo sesuai dengan kelebihan dan kemampuan yang dimiliki oleh Odoo. Baik, sekian pemaparan singkat kami dari tentang ERP package Odoo. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.